Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Rifaatul Mahmudah, di mana di sini saya akan memaparkan rangkuman dari kegiatan LMS di agenda yang pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara pada Latsar CPNS 2022 Angkatan 47 di Kabupaten Lebak. Pada latsar kali ini, kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan. Apakah wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak, diikuti oleh bahasa dan budaya yang berbeda-beda, kita pun mempunyai sejarah panjang dari mulai bangsa Indonesia sebelum merdeka sampai kita pada saat ini. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita perlu mengenal diri kita, bangsa kita, sehingga kita mempunyai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara bangsa Indonesia. Karena katanya bangsa yang besar dan bangsa yang besar yaitu bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawan dengan cara mengenal bagaimana keadaan lingkungan dan bangsa kita. Sebagai warga negara, kita mengenal adanya 4 pilar atau pada saat ini disebut 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi negara, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 4 konsensus dasar ini atau 4 pilar kebangsaan ini merupakan dasar-dasar setiap warga negara di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenal identitas-identitas bangsa Indonesia. Identitas yang pertama yaitu bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Identitas yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa-bahasa yang ada di Indonesia sangatlah banyak. Di setiap daerah mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, dan yang lainnya. Nah, setiap bahasa tersebut agar bangsa Indonesia bisa saling berkomunikasi, agar bangsa Indonesia tidak terhalang oleh bahasa dari Sabang-Sampai Merauke, kita bisa memakai bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Nah, identitas yang selanjutnya yaitu lambang negara kita. Apakah lambang negara kita? Yaitu Garuda Pancasila. Dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009, di mana dikatakan bahwa lambang negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai, pada leher Garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda. Nah, identitas yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman.
Demikian identitas-identitas bangsa Indonesia yang wajib kita ketahui sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia. Setelah mengenal identitas bangsa kita juga perlu mengenal yang bernama bela negara. Apakah bela negara? Bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kenapa sih kok kita perlu bela negara sedangkan negara kita sudah merdeka? Nah, negara yang merdeka bukan berarti negara yang bebas dari berbagai ancaman. Kita lihat saja pada saat ini, meskipun negara Indonesia sudah merdeka, ancaman-ancaman banyak yang datang silih berganti, baik dari dalam negara sendiri ataupun dari luar. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, agar ancaman-ancaman tersebut tidak menggoyahkan negara kita, perlu mengenal dan melakukan yang namanya bela negara. Nah, bela negara sendiri merupakan salah satu sikap patriotik, sikap yang baik yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan bela negara? Nah, ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Nah, 5 nilai dasar inilah yang menjadi modal kita dan yang harus kita terapkan dalam berbangsa dan bernegara agar timbul rasa bela negara. Dengan mengenal wawasan kebangsaan, ditambah dengan mengenal bela negara, maka kita akan mempunyai rasa kesiapsiagaan bela negara sehingga kita akan terhindar dari isu-isu kontemporer atau ancaman-ancaman yang akan datang dan yang sangat berbahaya kepada kita dan negara kita. Nah, apakah kesiapsiagaan bela negara itu? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan rasa kesiapsiagaan bela negara tersebut, kita akan terhindar dari isu-isu yang marak terjadi pada saat ini. Isu-isu tersebut diantaranya yaitu yang pertama korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme, yang keempat money laundry atau pencucian uang, yang kelima proxy war, dan yang terakhir yaitu isu-isu terkait dengan media massa atau mass communication yang sering juga kita banyak bertemu, yaitu contohnya hoax atau hate speech yang banyak sekali dilakukan pada saat ini. Nah, maka daripada itu kesiapsiagaan merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan, terutama oleh ASN-ASN yang berada dalam lingkungan pemerintahan Republik Indonesia, agar kita terhindar dari banyak hal, dari isu-isu yang terjadi pada saat ini. Demikian pemaparan dari saya, Rifatul Mahmudah. Terima kasih. Jaya selalu negeriku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.